Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ya, artinya masih punya kesempatan hidup walaupun misalkan setelah berapa hari lagi meninggal. Enggak, 40% itu bisa hidup lagi. Yang lebih dari itu juga bisa hidup. Cuman harus benar-benar orang itu dijaga supaya nggak dehidrasi. Dijaga supaya dia nggak infeksi. Itu aja. Selama berapa kuat ya, itu kalau bilang berapa tahan, berapa lama, ya tergantung mereka punya. Jadi makanya di rumah sakit itu ada namanya unit luka bakar, di mana di situ sangat penjagaannya begitu ketat, orang luar nggak boleh masuk, kuman nggak boleh ada di situ dan segala macam. Selama itu dilakukan, sebenarnya sih tidak ada masalah. Oke, jadi itu termasuk yang sampai tingkat 3 tadi, Dok. 40% masih dia bisa survive, Dok, ya. Kecuali yang tingkat 4. Ya kalau 34 udah kering ya udah itu mau Gosong. diamputasi lah. Dokter Jaya sempat perhatiin nggak di TV? Dokter Jaya masih suka nonton TV nggak? Seneng nggak sih? Nonton TV, tapi yang saya nonton film doang lagi. Bagus sih, Dok. Tapi sayangnya kalau di film itu, saya kadang-kadang masih nonton film sama kalau nggak berita-berita. Yang saya perhatiin tuh di bawahnya kan ada running text-nya tuh. Jadi kalau ketinggalan kan kita bisa lihat running text. Ini konyol banget, Dok. Kemarin kebakaran, sekarang kebakaran. Tadi malam kebakaran lagi di Kemayoran. Iya, banyak Jalanan macet. Padahal nih sekarang nih musimnya tuh musim ini ya. Musim hujan. Artinya kan, nah itu yang di California juga, Dok. Nah, sekarang kamu dapetin informasi apa yang di California? Kok bisa sampai segitu parahnya gitu? Apa sebabnya kira-kira? Saya nggak tahu sebabnya, tapi kakak saya bilang, Hengki, biasanya tuh dia kan tinggal di California sana. Biasanya tuh kalau kebakaran musim kemarau. Jadi Iya. saya kalau ke sana juga ke California sana, kita sering kali ketemu hutan pinus yang bekas kayak kebakaran. Dan itu kebakaran berapa Itu periode biasanya sebelumnya. katanya bulan Maret sampai Juli. Ya itu musim panas Itu. lah. Iya. Kalau panas kan bukan main panasnya di Ya, sana tuh. di Maret sampai Juli. Tapi kalau ini kan kejadian di Januari, nggak biasa memang. Dokter dapat infonya kenapa? Jadi karena gini, intinya adalah perubahan iklim lagi. Perubahan iklim. Jadi begini. Kan dunia ini lagi perubahan iklim gitu. Iya, tapi itu ekstrim banget karena di California itu biasanya tuh daerahnya panas kan gitu. Panas karena bagian Amerika yang paling dekat dengan suasana di Indonesia ya California. Ya, oke. Dia panas. Nah, biasanya panas. Tahun 2022 sampai 2023 dia itu banyak hujan, Pak. Ya. Hujan terus sehingga tumbuh vegetasi yang banyak. Pohon-pohon numbuh segala macam. Terus 2024 balik ke asal. Panas setelah panjang tahun. Sehingga pohon-pohon yang numbuh, rumput-rumput yang numbuh itu jadi pohon dan rumput kering semua. Tahun 2024. Nah, rumput kering kalau kegesek-gesek bisa bikin api. Iya. Itu kejadiannya seperti itu. Tapi kalau di sana seringkali juga karena konslet. Karena konslet atau karena halilintar. Itu dia saya bilang tuh. Jadi ada lightning kan, kilat, nyamber sana sini. Nyamber. Nah, itu karena pohonnya banyak, subur-subur, jadi kering, nah itu jadi sumber api. Terus terjadi angin namanya angin Santa Ana. Dari sebelah barat. Ketiup, gosok-gosok kebakaran, dan karena ada angin Santa Ana itu kebakarannya menjadi cepat sekali meluas. Begitu ceritanya. Oh gitu. Nih gara-gara san gini nih ada cerita yang agak nggak enak kita sebutin tapi menarik buat kita ngomongin, Dok. Ada teman saya si Gil Rodriguez itu kan, Gilberto Rodriguez orang Meksiko, migrasi ke Los Angeles sana, California. Dia bilang di California sini semua pakai San Francisco, Santa Ana, San ini. Yang terakhir dia ngomong apa? Son of a Beach. Son of a Beach, Dok. Orang-orang bule kalau marah tuh begitu, Dok.
Son of a bitch. Oh, sana bus. Dia bilang, karena kan pelafalannya sama gitu kan. Dia terus dicari di mana kota itu, karena baru datang kan ke sana, nggak ada, diledekin dia, segil gitu kan. Nah, kemarin dokter tahu kan ada kasus kebakaran di Glodok Plaza ya. Ya. Dokter kebayang nggak? Ada orang, Dok, kebakaran di sini nih, ya, atau orang pecah di sini tangannya nih, Dok, itu ternyata bisa meninggal, Dok. Kebayang, percaya nggak? Dokter kan ahli forensik. Percaya nggak, Dok? Kebakaran di sini atau pecah di sini nih, Dok, tangannya patah-patah, meninggal. Percaya nggak, Dok? Gara-gara ini doang, gitu, yang diperiksanya nih. Nggak. Hah? Gimana caranya? Nggak percaya? Jadi lagi begini, Dok. Kebakaran. Jadi waktu dia begini atau dia lagi itu begini, lompat dari lantai 17. Kan pecah sini, Dok. Patah-patah dong kalau kenanya sini duluan, Dok. Nah itu, meninggal, Dok. Di luar nalar dokter forensik. Nah, yang saya mau ngomong gini, Dok, sekarang kan kebakaran itu, Dok, kita kayaknya hampir seluruh orang di dunia ini ya, Dok, ya, pernah ngalamin yang namanya luka bakar kan, Dok, ya? Iya. Dokter pernah luka bakar di mana? Pernah ngalamin di mana, Dok? Sini di dada. Kenapa tuh? Karena Janhui. Ya, saya lagi nonton dia masuk ke dalam kantong. Yang paling umum terjadi sebenarnya, Dok, ya. Saya nggak tahu ini disebut luka bakar apa enggak. Nempel di knalpot motor. Ya bakar, luka bakar. Luka bakar juga kan? Ya karena panas. Luka bakar itu bisa karena benda panas, benda padat panas, bisa cair, bisa api. Jadi betisnya tahu ada cemong tahu, Dok, ya? Ya. Iya, begitu kita lihat, ya ini kenapa? Nempel knalpot. Walaupun sekarang knalpot motor kayaknya udah ada pelindungnya sih ya. Enggak. Ya, knalpot motor udah ada pelindungnya ya. Kalau zaman dulu kan knalpotnya masih krom gitu kan, bengkilat, nempel kena kaki, ya itu. Nah, terus kedua, kadang-kadang orang pakai setrikaan nggak sadar, telepon bunyi, angkat, halo, Ya, nempel. Nah, itu, Dok, luka bakar kayak gitu. Sebenarnya kalau terjadi luka bakar itu kulit kita kenapa sih, Dok? Begini, kalau kulit itu ya, struktur kulit itu paling luar tuh namanya kulit ari. Kulit ari. Di bagian paling luar itu ada daerah kulit yang memang sudah mati, namanya keratin. Keratin tuh kulit sudah mati. Nah, di bawahnya itu ada satu lapisan kulit namanya kulit ari. Di bawah kulit ari itu ada dermis. Dermis itu bagian dalam kulit, yang lebih dalam. Setelah dermis baru ada lemak. Lemak baru otot. Nah, jadi kalau luka bakar itu tergantung dia itu kenanya sampai sedalam mana. Contoh deh, knalpot motor, Dok. Nah, kalau cuma kulit arinya doang, hasilnya ada kemerahan. Merah, kulitnya merah. Biasanya merah dan sakit. Melepuh. Kok sampai melepuh? Iya, merah dan sakit, dia kemerahan doang. Tapi kalau dia udah lebih dalam sedikit, jadi kulit ari, antara kulit ari sama kulit dermis, dia di situ udah ada pembuluh darah. Pembuluh darah cairannya keluar. Jadilah yang namanya melenting. Oh, kalau melenting itu udah berarti cukup dalam tuh, Dok, ya? Ya, kulit ari, pasti bawahnya kulit ari. Melenting. Perihnya sakitnya setengah mati, lebih sakit daripada kemerahan tadi. Lebih sakit dan di situ ada air. Nah, biasanya air itu melenting. Nah, itu nanti kalau orang kadang-kadang udah nggak tahan tuh, dicongkel sama dia, keluarin airnya. Ditusuk pakai peniti, Dok, supaya airnya keluar. Nah, itu yang gitu sih kagak masalah, karena kalau itu udah sembuh, disembuh sempurna, nggak ada bekas. Iya, kulitnya balik lagi ke warna aslinya, Dok. Tapi kejelekannya sakit. Sakit. Nah, yang namanya kemerahan, ya,
merah-merahan itu namanya derajat 1. Hmm. Kalau udah salah melenting itu derajat 2. Derajat tuh artinya tingkatan nih dok. Tingkatan lebih dalam. Kalau derajat 3 kena sampai bagian dermis, bawah kulit itu udah kena. Nah di situ ada saraf. Kalau sarafnya udah kena, nggak berasa. Jadi kalau kamu kena luka bakar, nggak berasa, itu gawat, Rengki. Artinya Sarafnya nyampe. sarafnya pun udah mati. Oh gitu. Gawat. Kalau dia kemudian dia sembuh, itu kemudian dia jadi mengkeret, Rengki. Pernah lihat nggak yang orang habis luka bakar? Iya. Mengkeret tuh? Sampai dok. Jadi saya ulang nih dok. Ini di kulit gini nih dok. Paling atas keratin nih dok. Ya, merah. Keratin yang udah pada mati. Jadi kalau kita gosok gini begusik itu keratin yang ke kerok. Ya. Itu dok ya. Belum sampai kulit ari itu dia. Ya. Nah, terus kalau sampai dia keluka, lukanya bukan cuman sih. Itu aja udah bikin kita ngilu, Iya. nyut-nyutan tuh dok. Ya. Merah dan sakit itu dan berair itu udah derajat 2. derajat 2. Itu tapi sakit rasanya, Frankie. Sakit banget. Jadi apalagi kalau dia Perih, udah dok. Perih dan sakit. Karena kenapa? Sarafnya masih hidup. Sarafnya masih hidup. Kalau dia udah lebih bawah lagi, sampai ke daerah yang warnanya putih, itu kulit di bawah kulit. Itu dermis namanya. Lapisan kulit dalam. Nah kalau itu kena, sarafnya kena, tidak berasa sakit, Frankie. Malah nggak berasa sakit. Enggak, karena sarafnya pun ikut mati. Itu yang tadi dokter bilang, mohon maaf nih kepada masyarakat yang pernah kena luka bakar sampai istilahnya Udah ketarik nempel tuh dok. Nah, jadi itu dia membentuk jaringan ikat ketarik. Nah, itu rekan derajat 3. Dan itu nggak sakit malah. Nah, tapi jadi cacat. Ngeri dok ya. Nah, kalau lebih dalam lagi, angus. Namanya skeletonisasi derajat 4, Frankie. Derajat 4. Pernah kan lihat orang kebakaran terus tinggal jadi bentuk kayak arang doang. Nah, itu derajat Saya 4. nonton di YouTube masalah kremasi orang, ya itu seperti itu jadi kayak arang. Jadi, nah tinggal saya mau tanya gini. Ini kan kulit ini kan relatif lebih tipis nih dok. Ini kan lebih tebal. Iya, tapi lapisannya tetap aja sama, urutannya sama. Urutannya sama. Nah, pertanyaan saya, yang tebalnya itu apakah dia arinya atau dermisnya, dok? Apa ari terus kemudian bawahnya apa? Epidermis. Dermis. Yang arinya sama nggak ketebalan di sini sama ketebalan di sini? Oh enggak, di tempat-tempat yang memang tebal ya tebal, telapak kaki Arinya pun tebal. Telapak tangan tebal. Nah, kalau di sini sampai melenting, buah melentingnya itu tebal banget kulitnya. Jadi itu, tapi kenapa sih ya dia kok bisa Dia kayak bikin tebal sengaja karena ini adalah banyak nyentuh, karena kalau enggak nanti dia bisa cepat luka dong. jadi ini pun kalau kita sering banyak sentuh, ini jadi kapalan dok ya? Ya betul. Orang tuh kalau yang suka belajar ilmu silat atau apa ya kok pukul itu kapalan semua. Bukan tinggal terbangnya doang kalau udah kapalan. Oh. Ya, jadi kulit-kulit kita ini sebenarnya bisa kita bikin kapalan kalau kita seringin persentuhan dok ya. Nah sekarang pertanyaannya, kulit itu buat apaan? Kenapa Tuhan menciptakan kulit? Kan menciptakan kulit kan supaya ada maksudnya. Pertama, supaya yang ngelihat kita nggak takut. Iya dok, betul nggak dok? Ya. Masa kita keluar cuman kita kelihatan otot sama daging-daging itu, orang gila zombie nih, ngeri banget dok. Kan nggak sopan juga, telanjang masa. Iya, itu sih pakai baju tapi ngeri kalau kedua saya mulai menggunakan ilmu saya dok. Nah, menahan rasa dingin. Ya. Ketiga, untuk memfilter penyakit. Ya karena dia pelindung supaya kuman nggak langsung masuk ke dalam. Benar kan nih dok? Betul. Oh benar. Dia Berarti, melindungi di sini kan banyak kuman-kuman segala macam supaya dia nggak langsung masuk ke badan kita. berarti Kan? otak saya masih normal dok ya.
Yang keempat dan seterusnya saya percayakan sama dokter Jaya deh. Mencegah penguapan. Kan? Kamu kebayang nggak kalau kita nggak punya kulit, kita minum apa khusus menguap, kita masih minum banyak sekali. Penguapan bukannya menguap nih dok ya? Iya. Penguapan air dari badan kita. Hmm. Makanya salah satu kalau orang sampai kena luka bakar, kulitnya hilang atau rusak, maka fungsi itu hilang. Jadi artinya dia gampang kena infeksi. Termasuk yang sampai tingkat 3 tadi. Dia gampang kena infeksi. Yang kedua, gampang dehidrasi. Makanya kalau orang luka bakar itu obat utamanya kalau dokter apa? Diinfus supaya cairannya tergantikan terus. Yang kedua, badannya dibungkus kayak mumi. Mumi kasih salep dibungkus supaya apa? Supaya dia tidak ada kuman yang masuk ke dalam. Dan nanti kulitnya tumbuh lagi dok ya? Tapi dia tumbuh lagi sejauh dia nggak sampai ke dermis. Kalau sampai ke dermis dok? Kalau sampai ke dermis, ya dia nggak bakal tumbuh. Ada jaringan ikat. Oh. Nah, kalau ada jaringan ikat yang dilakukan dokter adalah dia mesti ditransplantasi kulit. Oplas. Operasi plastik dipindahin dari perut ke situ. Dibikin flap, ditambahin kulit. Oh, jadi kalau orang sudah sampai yang kayak gitu cacat itu nggak bakal bisa balik tuh dok ya? Dia mesti ditarik dari kulit bagian lain dipindahin ke situ. Sampai kapanpun tuh dok ya? Selain oplas tadi nggak bisa ya? Dan jadi kan ada jaringan ikatnya mesti dipotong. Yang jaringan yang kerasnya itu dipotong, terus kemudian ditempeli kulit dari daerah lain, diputar, ditempelin. Terus dok, kalau misalnya orang nih, kan seringkali orang tuh disebutkan orang mengalami luka bakar sekian persen. Itu untuk menunjukkan berapa berat kondisinya. Kalau misalnya dia dari seluruh tubuhnya itu 40% aja kena, kemungkinan hidup tuh kecil. Walaupun cuman yang bagian luarnya doang. Ya memang luar doang. Luar doang itu. 40% pun itu bisa bikin mati. Kalau di atas 40%, biasanya wah udah dokter. Itu dia harus masuk ke ruangan yang steril. Maksud saya walaupun tingkat 1 doang nih dok. Tingkat 1 doang 40% itu udah berat. Ya biasanya sih nggak 1, 2 lah. 2 kan udah telanjang. Kalau 1 kan cuma merah doang. Iya. Ya artinya tingkat 2 lah dok ya. Tingkat 2 maka orang udah dibilang itu udah berat tuh dok. Iya. Makanya kalau di rumah sakit tuh selalu ada yang namanya unit luka bakar. Di unit situ nggak sembarang orang bisa masuk supaya dia nggak ketularan kuman dari orang lain. Tempatnya steril biasanya, disedot, didesinfektan semua supaya dia nggak gampang kena infeksi. Nah, seluruh badannya dilapisi dengan salep. Salep apa aja? Kalau orang nih dok, persentasenya itu dihitungnya gimana sih dok? Kan kita nih, badan kita nih, dibilang luka bakar 20%. Pengertian 20% itu kira-kira atau kira-kira, dokter kira-kira. Badan nih, dari badan nih ke seluruh badan itu 18%. Badannya cuma 18% nih dok? Iya, belakang 18%. Terus depan? Include depan nih, depan. Nah, depan doang itu 18%. Belakang 18%. 36. Paha kanan kiri? Ini 18% kalau nggak salah, 18%. Jadi ada persen-persen. Nah, satu telapak ini 1%. Oke. Dari muka 1%. Jadi dokter tuh pakai perkiraan seperti itu. Nah, dari perkiraan itu dokter tahu, oh ini gawat nih, gawat banget nih. Mungkin dihantam antibiotik yang banyak supaya dia nggak kena infeksi. Jadi kalau 40% artinya memang cukup luas dok ya permukaan yang kenanya ya. Nah, kalau 40%, nah begini, kebanyakan di dalam sejarah ya, kalau orang luka bakar di atas 40%, biasanya tuh orang itu dehidrasi terus gitu. Biasanya nggak bertahan sih, biasanya ya. Tapi di negara kayak di Cina sana, mereka sampai 70% masih bisa bertahan. Apa istimewanya dok? Karena di sana tidak anti babi. Ngaruh gitu dok? Begini, orang itu kan kenapa dia bisa parah? Karena dia tidak punya pelindung terhadap kuman.
Dan kedua, dia tidak bisa terlindung dari penguapan kan. Nah, manusia itu sebenarnya diketahui struktur selnya sama dengan babi. Sama, bukannya mirip nih dok? Sama udah ya? Nyaris sama. Nyaris sama, berarti mirip ya. Jadi di sana, itu yang saya pernah baca, mereka si orang yang luka bakar lebih dari 40% tadi, diambil babi hidup, kulitnya dipakai sama si manusia tadi. Oh, baru paham dok. Jadi Dia pakai kulit babi untuk mencegah penularan dan untuk mencegah supaya dia nggak kena kuman. Jadi tadi dokter bilang tidak anti babi, begitu dok ya? Statement dokter tadi seperti itu, tidak anti babi, artinya otak saya berpikir babinya tuh dimakan dok. Enggak, dipakai kulitnya karena kulitnya sama. Nah, sementara itu kan dia masih punya, misalnya contoh dia 70%, kan dia masih punya 30% kulit. Nah, kulitnya itu dikultur sama dia. Jadi kulit yang ada, yang masih asli, yang masih ada, diseset. Tahu diseset ya? Tahu. Pakai pisau secara tipis, kulit arinya seset. Kemudian ditanam di satu media. Seperti orang nanam rumput. Nanam rumput tahu ya? Tahu. Ke tempat dikasih ceplak, kemudian nanti dia dirapetkan. Betul. Itu yang dilakukan. Dia tanamlah kulit manusia ini yang sisanya yang masih bagus media tanam. di media tanam, dibikin gitu, dibiarkan dia numbuh karena hidup selnya itu kan sel Ini hidup. teknologi ini udah banyak orang tahu nih dok, Tahu, di semua dunia nih, iya, tapi mereka mana ada yang melakukan? kecuali di Cina. Ya karena di sana orangnya banyak kan, dilakukan apapun boleh. Jadi dibikin begitu, dia numbuh, bahkan waktu sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu udah cukup luas yang terbentuk, kulit babinya diangkat, itu aja ditempeli lagi, ditransplantasi balik. Dan ini cuman bisa pakai kulit babi, pakai kulit ayam nggak bisa dok ya? Oh, ntar bekotek. Kulit ayam digoreng dok. Enggak, itu teknologi. Soalnya begini ya, saya sih whatever lah, tapi orang Korea itu kan diambil Koreanya dari Korea, dari orang-orang yang menjadi donor mata kan. Betul. Sekarang di Cina tuh hampir 100% dia pakainya pakai kornea babi. Karena di kornea babi dipasang nggak ditolak sama orangnya. Sekarang jantung, mereka transplantasi jantung pakai jantung babi, Franky. Di sini kalau di tempat lain mau nyari jantung orang lain kan susah. Tapi nanti pada takut ke pasar dok. Hah? Pada takut ke pasar. Siapanya? Babinya paling. Enggak kan begitu. Dia kan pakai mata babi tuh. Kornea babi. Begitu dia lagi ke pasar, ya ada yang jual daging temen katanya. Nanti gue gimana gitu. Nggak, tapi mereka teknologinya kayak begitu, Franky. Karena mereka begini, orang yang sakit jantung banyak, tapi jantung babi sama jantung manusia sama. Dia udah coba lakukan transplantasi, bisa hidup sekian lama. Nah, makin lama teknologi mereka makin bagus. Dan makin bagus dan makin mahir mereka mengganti jantung orang dengan jantung babi. Whatever lah, itu maksudnya kita di dunia sementara masih berkecimpung dengan masalah etik apa segala macam, kalau mereka sudah tidak. Mereka sudah pokoknya apapun dilakukan selama itu bisa dipakai untuk kesejahteraan manusia. Itu cukup kontroversial kalau menurut saya dok. Kenapa kontroversial? Dari satu sisi kita bisa menyelamatkan manusia tanpa mengorbankan manusia lain kan dok ya. Di satu sisi lagi kok yang dipakai babi gitu ya. Ini sumpah nih dok, kita pakai hewan lain, sapi lah gitu dok. Ya beda. Nggak sama. Nggak sama. Anjing juga nggak sama. Gen kita sama gen babi hampir sama, Franky. Ya mohon maaf. Makanya kalau di forensik, kalau kita mau melakukan penelitian, ada orang nih kalau diselisrik seperti apa jadinya kulitnya, yang dipakai kulit babi. Karena strukturnya sama, gambarannya sama. Makanya waktu dulu orang perlu insulin, diambil pankreas babi, diisolasi dari situ. Itu yang dipakai buat gitu. Lama-lama orang mulai pintar, dicari-cari, oh dibikin sendiri, dibikin di laboratorium, jadilah insulin sekarang. Dulu di awal tuh insulin babi. Tapi saya agak paham sih dok, kenapa dari babi dok. Sebenarnya berkaca dari Indonesia juga sih dok. Kenapa? Yang ada cuma babi ngepet, nggak ada sapi ngepet, nggak ada kerbau ngepet dok.
Karena kalau dalam sejarahnya si babi itu tuh si Tipatka itu Cipatka. asalnya dewa tuh, dewa aslinya mereka. Dikutuk, dapat hukuman dok. Karena terlalu genit. Ya itu. Dia kalau ngeliat cewek langsung ya beda. Oke, ya jadi di sini di Cina ini istilahnya ya mungkin ada keuntungannya dia bisa. Tadi saya masih otak saya ganti dulu. Tidak anti babi bukan berarti tidak makan babi ya. Beda ya. Tapi dunia barat sudah mengadaptasi kemajuan teknologi yang tadi belum dok? Baru di Cina. Mungkin mereka ya bukan sekedar makan babi yang utamanya sih dok ya. Nah terus dok, tadi dokter sebutin dok 40% itu sudah fatal. Nah kalau daya tahan manusia tadi dokter sebutin, ya kita ngomong di luar Cina ada dok ya. Sebenarnya kemampuannya bisa bertahan berapa lama sih dok? Berapa besar yang persentase yang paling bisa tahan? Ya artinya masih punya kesempatan hidup walaupun misalkan setelah berapa hari lagi meninggal. Enggak, 40% itu bisa hidup kan. Kalau lebih dari itu juga bisa hidup. Cuman harus benar-benar orang itu dijaga supaya nggak dehidrasi. Dijaga supaya dia nggak infeksi. Itu aja. Selama berapa kuat ya, itu kalau bilang berapa tahan, berapa lama, ya tergantung mereka punya. Jadi makanya di rumah sakit itu ada namanya unit luka bakar, di mana di situ sangat di penjagaannya begitu ketat, orang luar nggak boleh masuk, kuman nggak boleh ada di situ dan segala macam. Selama itu dilakukan, sebenarnya sih tidak ada masalah. Oke, jadi itu termasuk yang sampai tingkat 3 tadi dok. 40% masih dia bisa survive dok ya. Kecuali yang tingkat 4. Ya kalau 34 udah kering ya udah itu mau udah Gosong. diamputasi lah. Nah, apa dokter pernah nonton film Unit 731 nggak dok? Nggak. Di sana kan itu kan orang kan dianggapnya jadi kelinci percobaan. Ini otak saya lagi mikirnya agak ngaco lagi nih dok. Itu memangnya betul itu. Karena saya sebenarnya cuma pernah dengarnya kayaknya ada seperti itu. Amerika punya urusan kan itu. Iya, itu lagi dikupas di itu. Nah, sekarang pertanyaan saya dok, kalau misalnya yang kebakar sampai tingkat 4 sebelah sininya doang dok, apa yang terjadi dok? Ya ini akan mati nanti. Mati. Kalau tingkat 4 sih udah mati, tinggal diamputasi aja. Oh, jadi artinya kita bicara fatalitas itu untuk kehidupan manusianya, Iya. bukan tergantung tingkat nih dok ya. Iya. Tapi tergantung berapa luas yang terdampak. Jadi kalau misal contohnya ini sampai tingkat 5 deh, maka yang hilang ini doang nih ya. Iya. Tapi tidak kesemuanya. Tapi kalau misalnya kita bilang cuman tingkat 2 doang tapi 40% atau 60%, maka itu tingkat fatalnya lebih tinggi daripada dia itu. Betul. Nah sekarang pertanyaannya Ada gini, pinter saya sekarang dok. apa yang mesti dilakukan? Kalau misalnya kena luka lah, yang paling banyak luka derajat 1, kesiram air panas, kena knalpot merah, apa, semua diapain? Saya pernah kena knalpot dok. Dan zaman dulu yang informasi yang nyampe ke saya masih lucu dok. Kita ketawa dulu dok. Lucu kenapa? Kalau ada kayak misal contoh dokter kan kena Zanwe atau meledak petasan, itu sama luka bakar. Merah, sakit tuh. Cari mentega, olesin mentega, itu mesti digituin. Jadi tinggal dikasih gula sedikit. kasih garam, kasih garam dipanggang lagi, jadi daging panggang. Nah itu yang jadi ternyata apa yang diajarin zaman dulu itu kan nggak cocok dengan. Sebenarnya bukan cocok nggak cocok ya, itu aja kan kasih mentega kan adem. Iya. Atau yang lebih kemudian nih dok, umur saya bertambah, disuruh kasih odol. Odol lebih bagus. Nah, ya kan kasih Odol odol. tuh adem. Odol. Tapi yang kemudian saya makin bertambah lagi umur nih dok, disuruh rendem ke air atau dikucurin air supaya dingin katanya. Kalau dikucurin air, kalau misalnya
dia bukan derajat 1 tapi derajat tua. Yang tadinya nggak melenting jadi melenting, akhirnya nambah. Nah, saya punya pemikiran kayak tadi, dokter. Kalau misalnya dikasih air, itu benar apa enggak gitu? Karena kan istilah gini, ngilangin ngademin. Iya, ngademin, tetapi itu akan merangsang sehingga terjadi malah jadi melentingnya, isinya airnya makin banyak lagi. Oh, gitu. Makanya kalau sekarang dok, saya kalau ada luka bakar kayak gitu, saya nggak pakai air, saya pakai es batu. Saya pakai es batu, saya tempelin deh tuh. Ya, itu ngurangin rasa panas. Panasnya hilang, airnya juga nggak banyak-banyak banget kesedotnya dok. Tempelin gitu, tapi pakai plastik dok. Es batu pakai plastik supaya nggak nempel dia punya airnya. Kalau kita pakai es batu itu menurut dokter benar apa enggak dok? Artinya kan semua benar nih dok. Benar, nggak apa-apa. Itu dia lebih akan bagus. ngurangin dingin, ngurangin rasa panasnya hingga jadi lebih dingin. Tapi airnya itu sendiri bisa membuat dia jadi lebih melenting. Lebih banyak air. Iya. Nah sekarang kalau dia udah ada melenting air itu kan mengganggu banget. Boleh nggak tuh kamu congkel pakai peniti? Saya tusuk peniti biar keluar. Boleh nggak? Saya nggak tahu boleh banget, tapi saya sering begitu. Tusuk aja udah. Langsung dari peniti biasa. Nggak di steril dulu. Ya enggak lah dok, saya kan Steril pakai alkohol lah. ya nanti dok. Tapi jangan Tapi sampai. kalau dia ruangnya cukup besar, yang sebenarnya yang paling aman adalah harus digunting lagi. Jadi bagian kulit yang di luarnya itu, gelembung itu digunting sehingga langsung airnya bisa habis. Dikopek. Ya. Oh gitu. Terus ditutup. Ya ditutup lah, sampai dikasih betadine atau apa ditutup. Tapi yang lucu kan gini, kadang-kadang kalau misalnya dia udah nggak dikopek, airnya keluar, terus lama-lama kan dia nempel lagi tuh kulitnya tuh. Iya. Utuh lagi. Utuh lagi apa enggak ya? Bisa utuh lagi, bisa juga enggak. Bisa nempel, bisa enggak. Bisa nempel, bisa enggak. Nah sekarang dok, kalau misalkan kita ngomong masalah salep nih dok, salep-salep yang kita pakai ini dok, buat obat luka bakar tadi, itu mendingan salep yang model kayak gimana dok? Salep antibiotik yang jelas. Salep antibiotik. Iya, karena itu untuk melindungi supaya tidak ada kuman yang masuk. Salep antibiotik ya pakai isin gitu loh. Sembarang deh dok ya. Garamisin apa isin gitu loh. Biasanya tuh salep itu dipakai buat obat apa sih dok? Buat infeksi kulit. Infeksi kulit. Itu Termasuk dalam hal jamur? ini untuk pencegahan. Iya. Termasuk jamur-jamur gitu dok? Bukan jamur, infeksi kulit, Infeksi kulit. infeksi kuman. Oke, jadi artinya kalau kita kena luka bakar, kemudian dikasih salep. Gitu. Itu sedikit, tapi kalau misalnya udah lebih dari 10%, 40% udah ke rumah sakit aja lah. Jangan resiko, karena kita nggak pernah tahu nanti kekurangan cairan atau dia infeksi. Itu karena kulit yang rusak tadi, yang kemerahan ataupun yang udah gak ada gelembung, itu justru pengumpul kuman, Frankie. Kumannya ngumpul di situ, makanya itu harus dibuka, diberesin sama dokternya, dikasih antibiotik segala macam. Dok, jadi kalau kita luka bakar tingkat 1, tingkat 2 doang mah nggak perlu operasi plastik, nanti kulitnya utuh balik lagi dok ya. Warnanya juga ya. Cuman masalah waktu doang kali ya. Ya. Tapi kalau derajat 3 ya itu harus ke rumah sakit dan nanti ujungnya dia harus dilakukan operasi plastik untuk flap. Flap jadi dipindahin dari bagian tubuh yang lain kulitnya. Emang kita punya kulit tuh bisa nahan sampai berapa derajat Celcius sih dok? Supaya istilahnya artinya gini, kalau kita 60 derajat Celcius kita tempelin di sini dok, Nggak kan nggak apa-apa, bakal kenapa-napa. 70 juga nggak apa-apa. Biasanya di atas 100 ke atas tuh baru ada masalah. Ya contohnya kita pegang telur rebus nih dok, telur rebus kan kita pegang tuh tetap aja panas kan? Kita pegang lama juga kan nggak masalah, cuman nggak nyaman doang kan dok ya? Iya. Nggak menimbulkan Itu luka paling bakar. 70-80 derajat itu. Kalau udah 100 derajat, nah di situ udah mulai ada masalah. Gitu. Jadi artinya kulit itu disebut luka bakar yang bermasalah kalau kena yang cukup tinggi temperaturnya. Iya dok. Jadi tadi dokter udah setuju ya bahwa ini bisa luka bakar di sini bisa kematian nih dok. Ya. Tapi sekarang gini,
kalau ada kebakaran, terus ada orang yang meninggalkan kebanyakan kalau kebakaran meninggal itu udah jadi apa ada arang tuh. Kan sebenarnya jadi pertanyaan dia meninggalnya karena apa? Karena seringkali kalau dari segi kedokteran forensik ya, orang kebakar itu seringkali itu adalah kamuflase untuk menutupi suatu pembunuhan. Sering tuh dok ya. Ya. Dia udah dibunuh tuh kemudian dibakar. Sehingga nggak ketahuan kalau dia matinya karena apa gitu. Nah, sekarang jadi kalau ada orang meninggal gara-gara kebakaran, dia meninggalnya karena apa tuh? Ya bisa karena apa namanya CO2-nya dok ya, CO2-nya. CO2-nya kebanyakan. Bisa juga karena panasnya. Dia karena dia panas, kepanasan, nggak bisa napas. Biasa napas. Atau keinjak-injak. Bisa juga dia jatuh karena ketimpa barang-barang yang gitu. berat. Bisa juga dari apinya sendiri kan yang ngebakar, luka bakarnya yang bikin mati. Jadi sebenarnya orang yang kebakaran itu ada banyak hal yang bisa dicari. Karena saya sendiri pernah beberapa kali ketemu kasusnya udah luka bakar, hangus sama sekali, ternyata begitu diotopsi dari bagian dalam ketemu ternyata dia ditusuk Masih dadanya. ketemu. Parunya kena dan ada perdarahan di dalam dan kemudian ada luka bakar. Jadi kita bisa tahu bahwa itu dia masih hidup ditusuk tapi belum sampai mati benar dibakar. Jadi dia masih ada, itu bekas napasnya dia yang masuk jelaga ke dalam saluran napas. Tapi kalau misalnya dia sudah mati baru dilempar sudah dibakar, di dalam saluran napasnya nggak ada jelaga, Frankie, karena dia udah nggak napas. Tapi bahwa ada luka tusuk, luka tembak segala masih ada karena bekasnya masih kelihatan dari dinding dalam. Luarnya hangus tapi dinding dalamnya itu tetap utuh. Nah kalau kebakaran gedung kayak di tempat-tempat yang gedung besar kayak gitu kan susah dok. Karena dia punya dia punya tingkat derajat panasnya kan bisa sampai ribuan derajat tuh dok. Iya, paling sedikit 600 derajat ke atas. 600 derajat. Masih bisa tuh dok atau susah? Apa? Untuk kita ngecek forensiknya. Bisa. Forensik sampai seangus apapun bisa. Selama masih ada jaringan yang masih bisa utuh. Kadang-kadang kita lihat semuanya hitam semua. Kondisi seperti petinju begitu hitam semua. Tapi kalau kita periksa bagian dalam tetap masih utuh. Biasanya otot bagian dalam di panggul nih belakang, otot psoas namanya, itu masih ada utuh. Dari situ kita masih bisa dapat darah. Dari situ kita masih bisa dapat DNA. Ya mudah-mudahan nih dok orang-orang yang kemarin kena masalah bisa cepat ketahuan ya dok ya. Ya. Nah, otopsinya kayak begituan. Ya yang utama sih yang harus dicari adalah dia ini masih hidup apa udah mati waktu kebakaran. Waktu kebakarnya itu masih hidup atau sudah mati atau ada sebab lain? Iya, atau sebab itu yang lain. pertama. Jadi kalau luka tembak, luka tusuk apa segala macam gitu tetap harus kita cari dan pasti ketemu. Jadi artinya misalkan kita ketemu nih kayak kemarin kebakaran di kan pernah satu ketika ada filmnya dok, Hotel Mumbai yang sampai kebakaran segala macam gitu kan. Kan ada yang kena kebakarannya. Nah, di situ bisa kita cek ya. Artinya orang tersebut meninggalnya karena kebakaran di hotelnya atau karena yang si terorisnya tadi nembakin dulu baru dia kebakar ya, dok ya. Sama di tempat lain juga kan gitu ya. Walaupun banyak orang. Iya. Nggak masalah ya. Dan kebakaran di kita itu ya sampai ini masih susah untuk diiring. Kenapa? Indonesia itu beberapa waktu lalu kan masih sempat tuh terjadi kebakaran hutan di mana-mana itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dikontrol. Bahkan negara-negara tetangga yang terdampak nggak bisa terbang pesawatnya itu juga nggak bisa protes. Kenapa? Negara besar kayak Amerika juga nggak berdaya terhadap kebakaran hutan. Australia juga sama. Itu dua negara besar itu yang menurut saya ya langganan ya. Iya, langganan. Kebakaran hutan itu ya. Dan besar sekali tuh yang di Australia itu sampai kanguru pada mati semua. Kebakaran hutannya tuh nggak main-main tuh. Kalau ya jadi
apa namanya, ya di daerah Amerika itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita datang ke taman-taman nasional gitu kan, banyak pinus kan, kita lihat di situ, siapa yang ngebakar di situ ya? Ternyata tuh yang gara-gara kesambar petir tuh terjadi kebakaran daerah situ. Yang paling banyak petir itu. Itu ya, cuman di kita baru gitu aja udah ribut ya. Di mereka yang ini nggak ribut. Oke dok, jadi kesimpulan saya dok terhadap luka bakar ini lebih berbahaya dari segi kuantitas daripada kualitas bakarnya dok ya. Jadi kualitas bakar walaupun dia misalnya itu, tapi kalau cuma terlokalisir di satu tempat yang nggak terlalu luas, maka dia paling tidak fatal. Cuman pengaruh di organ tersebut. Tapi kalau luka bakarnya itu cukup luas, itu yang fatal. Ya. Untuk khusus untuk yang 1 dan 2 itu rasa sakitnya itu kadang-kadang sakit luar biasa, Franky. Yang jadi belum sampai ke dermis itu sakit luar biasa. Kita aja kebakar sedikit aja rasa sakitnya kan berjam-jam itu. Rasa sakit, sehingga pada beberapa orang yang luka bakar seperti itu kalau dia sempat hidup biasanya harus dikasih obat analgetik yang sangat kuat, bahkan kadang-kadang dikasih morfin. Morfin ya. Karena sakit banget. Tapi itu berita baik sebenarnya. Kalau sakit itu berarti yang kena nanti bagian luar, belum sampai dalam. Itu balik lagi kepada cara kita ngomong di Indonesia dok. Untung cuman untung cuman tingkat 1, tingkat 2, bukan tingkat 3, tingkat 4 gitu ya. Ya nggak tahu kan. Kalau ini ya, terutama di Jakarta nih ya, tempat yang antar satu rumah dengan rumah lain begitu dempet-dempet dan segala macam, itu harus diperhatikan sistem keamanannya, terutama saluran air. Karena kalau misalnya seperti kayak gitu kan mendalarnya cepat, cepat. Jadi artinya harus tempatnya itu ada tempat benar-benar air yang bisa dipakai untuk melakukan penyemprotan. Karena kalau itu nggak tersedia, biasanya dampaknya luar biasa. Kita sih kalau di perumahan agak jarang dok ya, perumahan yang terutama perumahan lama ya. Malah saya ngelihatnya gini, konsep-konsep perumahan zaman dulu, zaman yang kalau dokter ke daerah-daerah perumahan peninggalan kolonial dok, ada yang namanya Branhang, yang tempat harus bisa dilewatin sama Branwir kan? Ya. Nah di kita tuh udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Ya justru itu nggak ada. Dan kalau menurut saya sistem di gedung-gedung juga masih belum terlalu bagus, banyak gedung-gedung yang sprinklernya nggak ada isinya. Ya, segala macam begitu. Ya mudah-mudahan udah lebih sadar ya dok ya. Kayak kemarin kan di lantai berapa gitu ya, itu kan sampai berjam-jam ya. Ya tapi syukurnya udah selesai sih. Oke dok, jadi kalau dokter anjurin kalau kita sampai daerah yang luka bakarnya banyak ataupun luka bakarnya tuh cukup tinggi tingkatannya, kita harus ke dokter. Iya. Gitu dok ya. Jangan kita tanganin sendiri. Iya. Ya, oke. Jadi hal lain dok untuk luka bakar yang harus diperhatikan apalagi dok? Ya itu aja sih. Itu aja ya. Nah, mudah-mudahan nih yang jadi korban bisa cepat ketemu lah identitasnya dok ya. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!